Ya, kali ini ada proyektor merek Infocus. Ini model Infocus IN112X ya. Ini kasusnya mati total. Kita tes dulu apakah betul mati total. Oke, tidak ada tanda-tanda nyala, standby pun nggak ada sama sekali. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Mudah-mudahan aja kerusakannya di daerah power supply. Ini nampaknya udah pernah dibongkar, udah bolong stiker garansinya. Yuk kita bongkar aja dulu. Ya, ini posisinya udah saya bongkar. Ini bagian power supply, ini bagian mainboardnya. Terus di sini ada balas ya untuk lampu. Dan di situ untuk lampunya. Nah, lampunya ini sama ini bagian apa ya namanya, prosesor untuk gambar gitu ya. Untuk prosesor gambarnya di situ. Untuk bongkarnya nggak terlalu sulit. Jadi lepas baut dari bawah ini, tinggal diangkat ke atas, langsung keluar cover atasnya itu. Jadi ada beberapa baut yang mengikat di sini, dilepas semua langsung bisa diangkat. Nah, kita fokus dulu di bagian power supply-nya. Pertama kita amati dulu setiap komponen apakah ada yang terbakar atau tidak, atau ada yang retak atau tidak gitu kan. Kita perhatikan dulu komponen terutama yang di bagian primernya, bagian input tegangan power supply ini nampaknya aman ya, nggak ada yang terbakar. Di sini pun aman, nggak ada yang terbakar. Oke, kita lanjut pengukuran. Tapi sebelumnya bagian kapasitor yang kapasitas besar ini, yang di 400 volt nih ya, kita harus buang dulu ya, pakai lampu pijar aman ya, atau pakai resistor pun boleh. Ini tadi saya udah buang dulu. Kita ukur tegangan dulu di elko apakah dia masih nyimpan. Oke, udah hilang ya tegangannya ya, udah hilang. Kita lanjut ke pengukuran resistansi. Oke, skala resistansi kita langsung ukur di elko apakah dia short. Oke, aman, nggak short ya di elko besar yang 400 voltnya itu. Kita ukur fuse untuk input tegangannya. Fuse aman, nggak ada masalah, nggak putus. Habis itu kalau memang fuse-nya aman, di sini ada bagian PFC-nya. Kita sekalian ukur, ada dioda sama MOSFET. MOSFET kita ukur. Nah, MOSFET-nya ini MOSFET kita ukur ke 3 kakinya. Aman. Gak ada yang short, dioda pun gak ada yang short. Oke, kalau gitu kita langsung ukur bagian outputnya. Kita perhatikan outputnya ada satu jalur output ya. Ini ada dioda, ini ada kapasitor. Kita langsung ukur resistansi di kapasitor itu, output dari power supply ini. Ya, itu nampak di ampermeter resistansinya short atau konslet. Itulah penyebabnya tegangannya nggak keluar sama sekali. Biasanya kalau outputnya short, kalau kita amati di rangkaiannya, kemungkinan besar di bagian diodanya yang short. Mudah-mudahan aja. Kita coba kita angkat dulu. Habis diangkat kita ukur lagi. Nah, kita lihat nanti hasilnya.
Ya, kita angkat dulu di dioda ini. Apakah betul yang penyebab shortnya itu di bagian outputnya itu dioda ini? Langsung kita ukur di papan PCB-nya. Yang di elko tadi, setelah kita lepas diodanya, apakah masih short? Resistansi dulu bentar. Ush. Ini posisi resistansi, kita ukur di elko tadi yang posisi short, yang masih dioda tertanam. Sekarang nggak short lagi ya, berarti betul diodanya yang kena. Kita ukur diodanya. Nah, itu short diodanya, itu short. Yang satunya lagi, kalau yang satunya aman, jadi yang satunya yang jebol. Ini nomornya berapa nih? MBR 1060 CT, jadi 10 ampere 60 volt ya, bacanya gitu kalau nggak salah. Saya mau ganti pakai yang ini kelihatan nggak ya? Ini SBR 2045 CT, jadi 20 ampere 45 volt. Masih range aman di tegangan. Kemungkinan sih ini 12 volt. Di elko nya ini berapa volt? 16 volt. Elko nya 16 volt ya, kemungkinan di range 12 volt tegangannya. Jadi pakai dioda ini 45 volt, di ring masih aman. Untuk masalah ampernya di 20 ya lebih bagus, tinggi kan. Kita langsung pasang aja. Kita ukur dulu diodanya ya. Ini karena diodanya cabutan, diodanya cabutan. Kita ukur dulu di skala dioda. Oke, aman. Kita balik. Oke, ini posisinya sama ya, jadi untuk kaki tengah itu bagian katoda ya, ini sama. Pastikan kakinya, pemilihan dioda itu yang 3 kaki ini posisinya sama ya. Jadi kaki 1 sama 3 anoda, terus yang kaki nomor 2 itu kaki katodanya nyatu. Oke, kita pasang dulu. Kita langsung ukur aja lah ya, di tegangannya itu keluar apa tidak. Mudah-mudahan langsung keluar, nggak ada kendala yang lain. Di bagian sebelum dicolok kita amati langsung pergerakan tegangannya. Kita colokkan ke listrik ya. Nah, udah, tegangan udah keluar ya. Tegangan udah keluar 12 volt. Mudah-mudahan kerusakannya cuma di bagian power supply-nya aja. Oke, kita akan pasang balik. Mudah-mudahan nggak ada kendala sama mainboard sama yang lain. Kita rakit dulu proyektornya.
Ya, proyektornya udah saya rakit ulang, cuman bautnya belum saya pasang semua karena untuk ngetes dulu, takutnya ada masalah lain. Kita langsung pasang kabel listriknya. Kita perhatikan apakah ada langsung hidup lampu standby-nya. 1, 2, 3. Nah, lampu standby-nya udah nyala. Oke, kita tekan power mungkin ya. Ini udah terdengar kipasnya. Kita nunggu apakah lampunya langsung normal nyala. Nah, itu udah nembak gambarnya. Coba ini biar jelas, atur fokusnya. Oke, mudah-mudahan bagian inputnya nggak ada masalah. Jadi untuk kasus sekarang, kasus mati total udah terselesaikan. Kerusakan di bagian power supply-nya ada yang short. Tinggal saya tes pakai input HDMI atau pakai apa. Tinggal saya running test dulu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu rekan-rekan menjadi referensi. Terima kasih telah menonton sampai selesai.